Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasih dan karunia Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa dalam program mantra kita. Firman Tuhan ada di antara kita melalui channel YouTube GKJ Selokato. Dengan firman Tuhan yang senantiasa ada di antara kita akan semakin memahami betapa baiknya Tuhan bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena kebaikan-Mu yang menyatakan di sepanjang hidup kami, penyertaan tangan kasih-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, senantiasa kami rasakan. Terkhusus ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus untuk kami mampu mengerti akan firman-Mu. Kami mampu untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari surat Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28. Ibrani 9 ayat 24 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika ada pertanyaan, apakah Tuhan itu baik? Jawabannya akan begitu beragam. Jika pertanyaan itu didapati oleh mereka yang dalam pergumulan berat, dalam penderitaan, namun dalam pergumulan dan penderitaan itu mereka tidak bisa merasakan penyertaan Allah, tentu mereka akan mengatakan tidak. Allah tidak baik kepada saya. Mengapa saya harus menderita dalam pergumulan seperti ini? Mengapa saya harus menderita dengan keadaan seperti ini? Dan protes kepada Allah. Tetapi, jika pertanyaan itu didapati oleh mereka yang meskipun dalam penderitaan dan pergumulan yang berat, situasi yang tidak baik-baik saja, namun mereka bisa merasakan bahwa mereka dikuatkan, mereka dimampukan untuk menanggungnya, itu semata-mata karena kasih Allah, semata-mata karena kebaikan Allah, tentu mereka akan menjawab, iya,
Allah baik bagi saya. Berbicara tentang penderitaan, Bapak Ibu, sebenarnya bukankah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sudah menyampaikan bahwa kerja keras, masalah, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, dan penderitaan itu menjadi bagian dalam dinamika kehidupan manusia. Namun jika dalam situasi tersebut kita mau melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, kita akan mendapati bahwa kita bisa tertawa, rasa senang, kemudian sukacita. Itu adalah tanda bahwa Allah hadir bagi kita. Kasih-Nya ada bagi setiap kita. Meskipun dalam pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan penyertaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar melihat bagaimana Allah baik bagi kita. Bagaimana Allah begitu mengasihi kita, terkhusus di dalam karya penyelamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang adalah manusia berdosa, yang tentunya beroleh hukuman maut, tetapi karena kasih Allah, karena kebaikan Allah, kita beroleh selamat di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan tadi dalam Ibrani 9 ayat 24-28 menyatakan bahwa penyembelihan korban bakaran kepada Tuhan yang dilakukan oleh para imam sebagai tanda atau cara pengampunan dosa itu dapat dilakukan berulang-ulang di dalam ibadah umat Israel pada waktu itu. Suatu cara melakukan penghapusan dosa, memohon pengampunan dosa itu dapat dilakukan, diwujudkan dengan memberikan korban bakaran, dan itu dapat dilakukan berulang kali. Namun berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang melakukan pengorbanannya hanya sekali saja dalam hidupnya, dan itu untuk selamanya. Tuhan Yesus yang adalah imam agung mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya, dan pengorbanan Tuhan Yesus adalah korban penghapusan dosa bagi seluruh umat manusia dan yang tidak dapat diganti oleh apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus melakukan sekali saja, tapi itulah pengorbanan yang sempurna untuk menghapus dosa kita, sehingga kita terlepas dari hukuman maut. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, hendaklah di dalam pengorbanan yang sempurna ini kita mengerti betapa berharganya dan betapa beruntungnya kita atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Apa yang dapat kita renungkan dari pengorbanan Tuhan Yesus yang kekal ini? Apa yang dapat kita renungkan dari kebaikan Allah melalui karya penyelamatan di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus? Artinya, bagi kita bahwa perjanjian kekal dan terus menjadi perjanjian yang abadi akan memberikan sukacita yang kekal bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan tidak akan pernah ingkar dalam janjinya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Dialah Gembala agung. Dialah tempat kita menaruh segala pengharapan kita. Dan pengasihannya itu adalah kekal. Sekalipun Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama kita di dunia, tetapi penyertaannya adalah abadi. Di dalam Roh Kudus, Dia tetap bersama dengan kita, menuntun, mengajar, memelihara, memberkati kehidupan kita, agar kita tidak binasa, agar kita terus berjalan sampai kepada kekekalan. Darah yang kudus adalah jaminan untuk semua janji yang telah dinyatakan. Kuasa darah Kristus menyelamatkan, mendamaikan, menyucikan kehidupan kita, sehingga kita layak menjadi pewaris dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
Marilah di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Jangan kita mengantungkan dan meletakkan pengharapan kita kepada orang lain, kepada dunia, karena tidak ada yang kekal. Hanya Allah saja tempat kita bersandar. Hanya Allah saja tempat kita percaya bahwa kasih-Nya senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita imani dan kita amini setiap kebaikan Tuhan. Karena Allah yang sama, Allah yang baik di kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia mengasihi umat kepunyaannya dengan memberikan kebaikan-kebaikannya. Melalui pekerjaan kita, melalui kesehatan yang kita rasakan, melalui kemampuan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita rasakan dan kita kecap setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang ada di antara kami. Firman yang boleh kami terima dan kami rasakan di pagi hari ini. Bapa, kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk bisa senantiasa merasakan kebaikan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan sukacita ketika kami dalam duka cita. Engkau memberikan kami pengharapan di setiap kami kehilangan pengharapan. Engkau memberikan damai sejahtera ketika kami dalam ketakutan. Bapa yang di surga, mampukan kami untuk senantiasa bersandar kepadamu. Hanya kepadamu ya Allah, kami menaruh pengharapan kami. Hanya kepadamu ya Allah, bahwa keselamatan itu kami dapat melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam rengkuhan tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan program mantra kita yang dikelola oleh Komisi Multimedia GKJ Silokaton ini. Biarlah melalui pelayanan ini semakin menguatkan iman dan menjadi berkat bagi para kepunyaan Tuhan, bagi para pemirsa YouTube GKJ Silokaton. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa permohonan ini kami minta. Amin.